Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul 7 saham murah yang harganya di bawah 2000 dan fundamentalnya bagus. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Mimin tahu, banyak di antara kamu yang bingung. Gimana caranya cari saham yang punya valuasi murah? Singkatnya, saham dengan PER dan PBV paling rendah di bursa. Dari 700-an saham, tentu pusing kan jika harus lihat satu persatu? Nah, di video ini, Mimin sudah bantu rekapkan 7 saham yang punya valuasi rendah. Syarat pengambilan datanya adalah di mana PER di bawah 8 kali dan PBV di bawah 0,8 kali. Semoga video ini membantu kamu untuk menghemat waktu ya. Tapi seperti biasa, semua nama saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan kamu harus analisa lagi ya. Nah, 7 saham yang akan dibahas pada video ini adalah LTLS, PANS, PNLF, PANIN, LPLI, AKPI, dan SRTG. Sekarang mari kita bandingkan 7 saham ini. Pertama dari jumlah saham beredar. Di sini terlihat saham LTLS punya presentasi saham beredar terbesar dengan angka 43,46%. Sedangkan saham SRTG punya saham beredar paling kecil di angka 11,96%. Seperti yang sudah kamu tahu, aspek ini membantu kamu untuk mengetahui seberapa tertariknya owner perusahaan atas saham mereka. Semakin besar jumlah yang beredar di masyarakat, mengindikasikan bahwa owner sudah tidak terlalu tertarik dengan saham perusahaan. Kedua, valuasi. Seperti judul video, kamu bisa lihat rekapan PER dan PBV dari 7 saham yang dimaksud ini. Di sini terlihat, PANS punya PER tertinggi di angka 7,67 kali, dan LPLI punya PER terendah di angka 0,77 kali. Untuk PBV, PANS juga punya PBV tertinggi di angka 0,73 kali, dan SRTG punya PBV terendah di angka 0,15 kali. Bagi kamu yang belum tahu, dua rasio valuasi ini merupakan salah satu filter pertama yang sering digunakan banyak orang untuk menentukan saham tersebut mahal atau murah. Tapi ingat, mahal murahnya suatu saham juga tidak hanya dilihat dari PER dan PBV saja ya. Masih banyak aspek yang harus kita pertimbangkan. Ketiga, EPS growth. Dari 7 saham ini, LPLI memperlihatkan pertumbuhan EPS terbesar yaitu 10.300%. Hal itu terjadi karena EPS perusahaan ini naik dari Rp1 menjadi Rp104. Sedangkan SRTG mencatat penurunan EPS tertinggi di angka 84,8%. Dengan melihat EPS, sebenarnya kamu sudah menganalisa pergerakan laba perusahaan. Ingat, EPS merupakan earnings per share atau laba per lembar, sehingga hal ini sama saja seperti kamu menganalisa laba rugi perusahaan kan? Keempat, kinerja keuangan. Untuk aspek ekuitas, kita bisa melihat SRTG punya ekuitas terbanyak dengan angka 32.540 miliar. Sedangkan LPLI punya ekuitas terendah di angka 833 miliar. Untuk net profit, kita bisa melihat SRTG juga mencatat pencapaian tertinggi di angka 1.160 miliar. Sedangkan AKPI mencatat net profit terendah di angka 19 miliar. Kelima, rasio keuangan. Untuk ROE kita bisa melihat LPLI memiliki ROE tertinggi di angka 58,52%, sedangkan AKPI mempunyai ROE terendah yaitu 5,56%. Kenapa bisa seperti itu? Coba kamu kembali lagi ke pembahasan ekuitas dan net income di poin keempat tadi. Untuk DER, LTLS mempunyai rasio tertinggi di angka 158,66%, sedangkan LPLI mempunyai DER terendah di angka 11,74%. Pada dasarnya, dari 7 saham ini, hanya 2 saham yang punya rasio DER yang cukup mengkhawatirkan karena berada di atas 100%, yaitu saham LTLS dan AKPI. Keenam, kinerja harga saham. Selama tahun 2021, khususnya sampai video ini dibuat, saham LPLI mencatat pertumbuhan harga saham tertinggi dengan persentase 276,47%. Posisi kedua ada SRTG dengan pertumbuhan 163,85%. Sebaliknya,
terdapat dua saham yang mencatat penurunan harga di tahun 2021, yaitu Panin sebanyak 12,14% dan PNLF sebanyak 24,80%. Setelah melihat beberapa rekapan data tadi, apakah ada saham yang membuat Anda tertarik? Secara sepintas, Mimin cukup tertarik dengan saham SRTG atau PT Saratoga Investama Sedaya. Saham yang dimiliki Sandiaga Uno ini punya valuasi yang rendah dengan jumlah saham yang beredar paling rendah dibandingkan 6 saham lainnya. Selain itu, ekuitas dan net profitnya juga menjadi yang terbesar di antara para pesaing. ROE SRTG juga berada di posisi kedua tertinggi setelah LPLI dengan rasio DER yang juga kedua terendah di angka 12,29%. Poin plusnya lagi, harga saham perusahaan ini naik luar biasa di tahun 2021 dengan angka 163%. Meski punya berbagai hal baik, namun IPS saham ini juga menjadi yang terendah dari segi pertumbuhan, di mana turun sebanyak 84,8% dibandingkan 6 saham yang lain. Apakah kamu tertarik dengan saham ini? Silakan analisa lebih dalam lagi ya. Ingat, Mimin tidak memberikan rekomendasi karena ini hanya penilaian sekilas berdasarkan rekapan data yang kita buat tadi. Selalu disclaimer on dan risiko investasi ditanggung Anda sendiri. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Thank you.